Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 studi Al-Quran yang beranggotakan saya sendiri, Zidanis dan Yahya Fillahi, dan juga kawan saya saudari UU Ulistiani. Di sini kami akan mempresentasikan daripada hasil kerja kelompok kami yang akan membawakan makalah tentang sejarah pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pengertian pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran adalah segala ketentuan dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan terjaganya Al-Quran secara murni dengan keterlibatan malaikat dan juga manusia. Baik Rasulullah maupun para sahabat serta umat Islam melalui penghafalan, pencatatan dan penulisan serta penghimpunan Al-Quran sehingga Al-Quran benar-benar terpelihara sampai sekarang dengan keadaan murni dan utuh, tidak berubah sama sekali. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi teman-teman sekalian, di sini Allah menggunakan kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menggunakan kata kami dalam ayat ini. Itu artinya bahwasanya dalam proses penjagaan dan pemeliharaan Al-Quran, Allah melibatkan hamba-hambanya, Allah melibatkan Rasulullah, dan Allah juga melibatkan para malaikat untuk menjaga kemurnian dan keaslian daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau kita pelajari lebih lanjut, yang dimaksud personil-personil Allah di dalam menjaga kemurnian dan juga keaslian Al-Quran, sebut saja misalnya para penghafal Al-Quran. Mereka adalah ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah keluarganya Allah dan juga orang-orang khususnya. Mereka setiap hari menghafalkan ayat demi ayat dengan tujuan menjaga kemurnian dan juga keaslian daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dalam proses pemeliharaan Al-Quran, Allah melibatkan hambanya untuk menjaga kemurnian Al-Quran tersebut. Pada dasarnya, pemeliharaan Al-Quran dalam sejarah Islam terurai menjadi dua periode. Yang pertama adalah penghimpunan di dalam hati, atau bisa kita sebut dengan menghafal. Jadi Al-Quran ini dipelihara dengan cara menghafal setiap ayat-ayatnya. Lalu yang kedua adalah penghimpunan atau pengumpulan dalam mushaf, sahifah melalui penulisan dan pencatatan. Kemudian yang saya ingin bahas di sini adalah pemeliharaan dan juga penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi selalu menyuruh para sahabatnya untuk menghafal dan juga menuliskan ayat tersebut. Jadi Nabi waktu itu menyuruh para sahabatnya untuk menghafal dan juga menuliskan ayat-ayat yang baru saja diterima
melalui malaikat Jibril pada bebatuan, kulit binatang, pelepah kurma dan lain sejenisnya, seperti benda-benda tipis yang dapat ditulisi atau yang dapat dijadikan sebagai alat tulis. Kemudian Nabi menerangkan akan bagaimana ayat-ayat itu nantinya disusun dalam sebuah surah. Artinya oleh Nabi diterangkan sebagaimana ayat-ayat itu mesti disusun secara tertib urutan ayatnya. Di samping itu Nabi juga membuat aturan bahwa yang boleh ditulis pada waktu itu adalah hanya Al-Quran saja. Pada waktu itu Nabi melarang hadis atau ucapan-ucapan beliau untuk ditulis, supaya agar yang dituliskan adalah betul-betul ayat Al-Quran, tidak tercampur dengan hadis. Jadi Nabi pada waktu itu hanya memerintahkan para sahabatnya yang ditunjuk untuk menjadi juru tulis atau sekretarisnya Nabi untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran saja. Pada waktu itu Nabi melarang untuk menuliskan hadis atau ucapan-ucapan perilaku beliau. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya ketidakmurnian daripada ayat Al-Quran. Seperti itu. Kemudian Nabi juga menganjurkan para sahabatnya untuk menghafalkan setiap ayat yang telah diwahyukan kepada Nabi. Dengan jalan demikian itu, maka banyak para sahabat yang mampu menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Jadi setelah Nabi mendapatkan wahyu, Nabi memerintahkan sekretarisnya untuk menulis atau juru tulisnya untuk menulis di pelepah daun kurma, kulit binatang dan sejenisnya. Kemudian setelah itu Nabi pun mewajibkan para sahabatnya untuk menghafal dari setiap ayat-ayat yang telah ditulis itu. Dengan demikian, semakin bertambahlah keinginan untuk membaca dan menulis, dan bertambah banyaklah di antara orang Islam yang pandai membaca dan menulis. Sehingga banyak pula orang-orang yang menulis ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Jadi para sekretaris itu yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi juru tulisnya Nabi, salah satunya adalah Ali ibn Abi Thalib. Selain Ali bin Abi Thalib ada Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu adalah nama-nama daripada sekretaris yang ditunjuk Nabi secara langsung untuk menulis setiap wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril untuk menjaga kemurnian dan keaslian daripada ayat-ayat Al-Quran. Pada setiap tahun di bulan Ramadan, bacaan dan hafalan Nabi tentang Al-Quran diulang di hadapan malaikat Jibril di tengah para sahabatnya, seperti halnya Zaid bin Thabit menyaksikan pengulangan bacaan dan hafalan Nabi oleh malaikat Jibril pada kali yang terakhir. Jadi Nabi pun setiap tahun di bulan Ramadan, kalau bahasa kita adalah setor hafalan kepada malaikat Jibril. Seperti yang dilakukan para penghafal Al-Quran yang kita jumpai pada masa kini, mereka juga menyetorkan hafalannya untuk memurojaah hafalannya kepada muhafid atau para pengajar Al-Quran itu sendiri. Zaid ibn Thabit dan Muawiyah dikenal sebagai juru tulis Nabi dalam penulisan wahyu Al-Quran untuk menghindari tercampurnya Al-Quran dengan hadis Nabi. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya Nabi hanya menyuruh para sekretarisnya untuk menulis ayat Al-Quran saja. Kemudian Rasulullah dalam Sahih Muslim juz 1 halaman 47 beliau bersabda, "Jangan kamu tulis sesuatu yang telah kamu terima dariku selain Al-Quran. Barang siapa menulis apa yang datang dariku selain Al-Quran, hendaklah ia hapus
bentakkanlah apa yang kamu terima dariku kepada yang lain. Tidak mengapa hal itu dilakukan. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka sebaiknya ia bertempat tinggal di neraka. Falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ada di Sahih Muslim juz 1 halaman 47. Kemudian untuk teknik penulisan wahyu Al-Quran pada masa Rasul, diterangkan bahwa setiap kali Rasul menerima wahyu, seketika itu diusahakan penulisannya oleh juru tulis beliau. Praktek demikian diterangkan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan sebagai berikut. Utsman berkata bahwa Rasulullah SAW diturunkan surat-surat yang masing-masing mempunyai sejumlah ayat. Apabila ada ayat diturunkan kepada beliau, beliau memanggil di antara para sekretarisnya dan memerintahkan, letakkan ayat-ayat ini dalam surat yang di sana disebutkan tentang anu dan anu. Ini ada di tafsir Timutafa'il di juz 1 halaman 66. Jadi artinya bahwa setelah Nabi menerima wahyu dari hadis yang saya bacakan tadi, kemudian Nabi memanggil para sekretarisnya untuk meletakkan ayat ini dalam surat ini. Kemudian nanti disebutkan oleh Nabi, ini ayat ini dimasukkan ke surat ini, di juz yang ini dan lain sebagainya. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang telah saya jelaskan tadi di awal, setiap Ramadan Nabi menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Dan hal ini juga disaksikan oleh para sahabatnya, seperti yang saya terangkan di awal tadi. Saya kira demikian tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah. Jadi intinya bahwasanya Al-Quran akan selalu terpelihara dengan personel-personel yang Allah tunjuk untuk senantiasa menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran, baik para nabi khususnya Rasulullah SAW dan para umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para penghafal Al-Quranul Karim yang insya Allah mereka senantiasa memurajaah dan mengulang hafalannya dengan tujuan untuk menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran. Hingga pada saat ini Al-Quran terjamin keasliannya. Tidak ada kitab suci manapun yang terjamin keasliannya sampai detik ini kecuali Al-Quranul Karim. Dan tidak ada satupun kitab suci yang bisa dihafalkan oleh umatnya kecuali Al-Quranul Karim. Itulah kemujizatan yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa Al-Quran yang Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran ini sudah dimudahkan oleh Allah untuk menjadi peringatan, menjadi petunjuk bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah penjelasan tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah. Setelah ini akan dilanjutkan penjelasannya dari kawan kami, saudari UU Ulistiani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya UU Ulistiani akan melanjutkan penjelasan dari saudara Sidanizan Yayafillah. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan alasan Al-Quran belum terkodifikasi pada masa Nabi. Pada masa Nabi, Al-Quran belum menjadi sebuah mushaf karena ada beberapa faktor. Dan di antara faktor tersebut adalah yang pertama, Al-Quran belum seluruhnya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan ayat-ayat yang diturunkan hanya sepotong-sepotong dan tidak sekaligus. Misalnya, dalam satu surat tersebut masih dibagi menjadi beberapa bagian dan diturunkan secara random. Yang kedua, kertas sulit didapatkan dan harganya mahal. Pada masa Nabi, kertas bukan menjadi sarana untuk menuliskan Al-Quran, tetapi pada masa Nabi penulisan Al-Quran terdapat pada pelepah kurma, lembaran kulit,
tulang binatang serta batu putih. Selanjutnya, alasan selanjutnya yaitu Rasulullah tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk menuliskan ayat Al-Quran dalam satu buku, tetapi gagasan tentang penulisan ayat Al-Quran dalam satu buku itu terdapat pada masa sahabat Umar bin Khattab. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.